Dahulu kala di negeri jauh sana, ada gadis kecil yang berhati mulia. Ingin jadi dokter, menyembuhkan sesama, walau dunia bilang perempuan tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Raleva Febrina Budi Kusuma atau yang biasa dipanggil Bu Reva. Saya seorang guru sekolah dasar yang mengajar di UPT SDN 49 Gresik, Jawa Timur. Hari ini Bu Reva akan menceritakan kisah seorang gadis kecil yang punya mimpi sangat besar. Namanya adalah Kandambini. Tapi impian Kandambini seolah-olah ingin diruntuhkan oleh dunia. Kenapa bisa seperti itu? Mau tahu cerita lengkapnya? Kalian penasaran kan? Biar lebih seru lagi, cerita hari ini Bu Reva akan ditemani dengan gadis kecil yang bernama Ani. Bantu Bu Reva panggil Ani dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ani, Ani. Yuk bercerita sama-sama yuk. Ayo Bu Reva. Sama teman-teman dulu dong Ani. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ani. Nama panjangku Aku Anak Indonesia. Ani terima kasih ya. Hari ini Ani akan mendampingi Bu Reva untuk bercerita tentang apa Bu Reva? Tentang Kandambini, seorang gadis kecil yang punya mimpi besar seperti Ani. Wah, aku sudah gak sabar Bu Reva. Oke, habis ini kita mulai ya. Bu Reva mau memberitahu Ani kalau cerita Kandambini ini berasal dari buku yang berjudul Perempuan Juga Bisa Menjadi Dokter Kandambini. Buku ini ditulis oleh Aditi Das dan ilustratornya adalah Anastasia Ivanova dan kawan-kawan. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Kak Tony Apriliono. Oh begitu Bu Reva. Kalau isi ceritanya bagaimana? Ayo mulai Bu Reva, ayo. Oke kita mulai ya. Teman-teman siap ya mendengarkan? Oke siap. Yuk teman-teman kita mulai ya. Oke. Bertahun-tahun yang lalu saat nenek Kandambini sedang jatuh sakit, seluruh keluarga merasa sangat sedih. Terutama Kandambini. Dia merasa sangat khawatir dengan kondisi neneknya. Ayah, cepat panggilkan dokter. Nenek sudah terlihat sangat lemah sekali. Pinta Kandambini. Tapi nenek tidak mau diobati oleh dokter laki-laki, kata ayah. Kenapa tidak ada dokter perempuan, ayah? Kata Kandambini. Karena di Kalkuta ini tidak ada perempuan yang ingin menjadi dokter, jawab ayah. Kandambini merasa sangat sedih. Dia bertekad, jika kelak dia dewasa, dia akan menjadi dokter. Besok kalau aku sudah besar, aku harus menjadi dokter. Aku harus bisa menyembuhkan nenek. Aku harus bisa menyembuhkan banyak orang, kata Kandambini dengan penuh semangatnya. Dari mimpi itu dia belajar dengan sangat tekun. Dia banyak membaca, dia rajin bersekolah hingga akhirnya dia berkuliah. Saat berkuliah, Kandambini menjadi perempuan satu-satunya dan perempuan pertama yang kuliah di Calcutta Medical College. Tapi perjalanan Kandambini tidak mudah. Kenapa Bu Reva? Karena banyak sekali orang yang meragukan Kandambini. Banyak orang yang mulai menghina Kandambini. Perempuan mana bisa menjadi dokter? Iya, perempuan kan tugasnya di rumah. Perempuan tugasnya hanya memasak, membantu pekerjaan rumah, kata orang-orang di sekitar Kandambini. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat Kandambini. Dia terus belajar, dia gigih, tekun, hingga dia menjadi perempuan pertama yang kuliah di Calcutta Medical College.
Kandambini menjadi satu-satunya perempuan yang berkuliah, perempuan yang menjadi dokter pertama kali di Kalkuta. Dan Kandambini akan menjadi orang yang bisa menyembuhkan dan mengobati masyarakat di India. Tapi Kandambini tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin menjadi dokter yang lebih baik lagi. Dia ingin memperdalam ilmunya sehingga Kandambini pergi ke Inggris. Dia ingin memperdalam ilmunya agar dia bisa menjadi dokter yang lebih baik lagi. Sesampainya di tanah air, Kandambini menyelesaikan pelajarannya, menyelesaikan perkuliahannya dari Inggris. Dia sudah menjadi dokter yang sangat baik, menjadi dokter yang lebih pintar lagi, menjadi lebih dermawan lagi. Karena cita-citanya menjadi seorang dokter yang mengobati kaum perempuan dan anak-anak sudah tercapai. Dan dia memberikan pesan kepada teman-teman bahwa perempuan juga bisa menjadi dokter. Kata Kandambini. Wah, Kandambini keren sekali Bu Reva. Dia bisa meraih cita-citanya. Walaupun banyak orang yang membulinya, banyak orang yang gak percaya. Betul Ani, dia tetap semangat gigih mengejar cita-citanya. Itulah Kandambini Ganguly yang lahir di Belgapur, British India pada 18 Juli tahun 1861. Dia lulus pada tahun 1883 dan menjadi perempuan satu-satunya dan perempuan yang pertama yang lulus perkuliahan di Calcutta, India. Wah, keren sekali. Aku juga ingin seperti itu. Betul sekali, Ani. Kamu harus jadi anak yang gigih, yang semangat bisa meraih cita-citamu. Cita-citamu apa, Ani? Aku ingin menjadi guru Bu Reva biar bisa mendidik anak-anak bangsa. Wah, keren sekali Ani. Kalau di India ada Kandambini, kalau di negara kita ada siapa ya tokoh perempuan yang hebat juga? Aku tahu Bu Reva. Siapa? Ibu kita Kartini. Iya, benar sekali. Ibu kita Kartini juga salah satu tokoh perempuan yang hebat. Nah, teman-teman, Kandambini tadi sangat pintar dan dia tidak hanya pintar sendiri, tapi dia juga pintar karena tidak ingin lagi ada nenek, perempuan, atau anak-anak yang sakit. Dia ingin menjadi pengobat untuk kaum perempuan dan juga anak-anak. Iya Bu Reva, sama seperti aku ingin mencerdaskan anak bangsa. Hebat sekali Ani. Kini sekolah terbuka tidak hanya untuk kaum laki-laki, tapi untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kita wujudkan pendidikan bermutu agar seluruh anak di Indonesia bisa meraih cita-cita dan impiannya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya bersama Bu Reva dan juga Ani, aku anak Indonesia. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!